Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Rokaesi, Sri Linda Dewi, Arif Hidayat. Pada kesempatan ini kami akan mempraktekkan praktek coaching supervisi akademik yang terdiri dari supervisor, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Alhamdulillah baik, Bu Roro. Bagaimana kabar Bu Roro hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Oh iya, Bu. Bu Ina sekarang akan melakukan coaching ya untuk Pak? Iya, betul Bu Roro. Oke, sebelum melakukan proses coaching ada sedikit yang perlu kita utarakan ya, Bu. Iya, boleh, tentu boleh Bu Roro. Bu, nanti di saat Ibu melakukan coaching dengan Pak Arif, ya, Ibu menjadi coachnya, sedangkan Pak Arif menjadi coachingnya. Saya akan amati Ibu dan saya akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apa langkah-langkah coaching sudah sesuai belum dengan alur tirta ya. Lalu apakah Bu Lida sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching dan apakah dan saya juga akan mendengarkan dari respon dari jawaban dari coaching apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Bu Lida sampaikan. Dan jangan lupa ya Bu, harus sesuai dengan prinsip coaching, diantaranya yang pertama kemitraan ya Bu, yang kedua proses kreatif, yang ketiga memaksimalkan potensi yang ada pada diri coaching ya Bu. Nah, kalau itu Bu ada sedikit yang saya mau tanya. Iya, tentu boleh Bu Roro. Yang pertama begini ya Bu ya, kompetensi apa sih yang sebenarnya ingin Bu Linda kembangkan dalam proses coaching kali ini Bu? Pada kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini ya Bu, pastinya tentang kompetensi di coaching, yaitu yang pertama pertanyaan penuh, kemudian juga mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Baik, jadi Bu Linda ingin mengembangkan ya 3 kompetensi, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, sekarang gini Bu Linda, apa sih kompetensi yang mana sih yang paling spesifik yang Ibu ingin terapkan, yang Ibu ingin kembangkan dalam proses coaching kali ini? Iya. Jadi yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan ya Bu, yaitu tentang mendengarkan aktif, kemudian juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching saya Bu. Oh, jadi intinya pada proses coaching kali ini Bu Linda ingin mengembangkan kompetensi dari mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Bu. Iya, betul. Begitu. Nah, kira-kira Bu Linda, indikator ketercapaian dan tujuan dari pengembangan ini seperti apa sih? Indikator ketercapaiannya saya akan melihat coaching sudah bisa mencari solusi tentang permasalahan yang dihadapinya, kemudian juga coaching memiliki rencana aksi atau rencana kedepannya yang harus dilakukannya. Oh baik, jadi menurut Bu Linda indikator ketercapaian ya Bu, di mana coaching itu bisa menemukan solusi dari masalah yang dihadapi sendiri dan memiliki rencana-rencana ya Bu untuk sebagai solusi dari masalah yang dihadapi coaching. Gitu. Iya, betul Bu. Baik Bu Linda, terima kasih untuk jawabannya. Silakan sekarang Bu Linda melakukan coaching ya dengan Pak Arif dengan sebaik-baiknya ya Bu. Nanti setelah proses coaching Bu Linda selesai, kita ngobrol-ngobrolnya. Ya, baik Bu. Silakan Bu Linda, sekarang Bu Linda melakukan proses coaching. Ya, baik Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ibu Linda. Bagaimana? Selamat siang. Iya, selamat siang. Bagaimana kabarnya Pak Arif hari ini? Alhamdulillah, saya baik hari ini Bu. Bagaimana Ibu? Alhamdulillah Pak, kabar saya juga baik. Nah, ngomong-ngomong, ada yang mau dibicarakan nih Pak Arif? Ini loh Bu, saya sedikit mau cerita, sharing-sharing ya Bu. Baik, kita ngobrol ya. Tidak terlalu lama ya Pak Arif, karena waktu saya paling hanya 10 atau 15 menit saja. Silahkan Pak Arif, mau cerita apa? Sebetulnya saya itu sekarang sedang ada sedikit masalah terkait dengan pembelajaran matematika Bu. Kebetulan saya kan mengajar kelas 1 dan masih ada sebagian siswa yang belum bisa calis itu. Jadi hal inilah yang menjadikan siswa saya itu takut dengan pelajaran matematika. Sehingga karena rasa itulah nilai-nilai yang didapatkan itu kurang Bu. Oh, jadi menurut Pak Arif, mengapa anak-anak takut pada pelajaran matematika ini ya? Kemudian sehingga berakibat kepada nilai yang menjadi kurang, kemudian juga bisa dibawa KKM, begitu ya Pak? Ya, kan itu siswa-siswa saya kan takut pada pelajaran matematika ya Bu. Nah, pada saat ini saya kan mengajarnya hanya klasikal, memberi penjelasan kepada siswa-siswa, harus diam anteng di depan kelas, kemudian harus mendengarkan saya. Kemudian saya harus menjelaskan begitu Bu, dan yang digunakan itu hanya buku paket saja. Oke Pak Arif, karena waktu kita ngobrol ini sangat pendek ya, kira-kira Pak Arif ingin mendapatkan apa nih dari obrolan kita hari ini? Saya sih berharap bisa mendapatkan solusi dari ngobrol-ngobrol kita ini. Solusi supaya murid-murid di kelas saya menyukai pelajaran matematika Bu dan memahami materi matematika tersebut Bu. Oke, berarti Pak Arif ini mencari solusi supaya anak-anak menyukai pelajaran matematika dan memahami materi matematika. Tapi maaf nih Pak Arif, kalau boleh tanya ya, pada saat Pak Arif mengajar, Pak Arif menggunakan media dan metode apa nih? Cuma itu aja sih Bu, mengajar secara klasikal, kemudian siswa itu mendengarkan saya mengajar, mendengarkan saya menjelaskan, kemudian medianya hanya buku tulis dan buku bacaan yang sering dibawa siswa yang dipinjam dari sekolah Bu. Oke Pak Arif. Matematikanya, materinya apa ya Pak? Saat ini saya mengajarkan bilangan 1 sampai 10 Bu. Anak-anak menuliskan nama bilangan 1 sampai 10, nama bilangannya, menuliskan jumlah benda yang disajikan. Oh begitu ya Pak. Baik Pak Arif, kira-kira menurut Pak Arif nih, anak-anak yang menyukai pelajaran matematika dan yang memahami materi bilangan itu yang seperti apa ya Pak? Bagaimana ya Bu? Menurut saya, murid yang menyukai pelajaran matematika itu ya yang antusias dan fokus saat pelajaran matematika, lalu yang memahami materi bilangan ya yang bisa membaca dan menulis bilangan 1 sampai 10 Bu. Oke, jadi begitu ya Pak. Nah, kalau idealnya murid yang menyukai pelajaran dan memahami materi itu yang seperti dijelaskan oleh Pak Arif tadi ya Pak? Iya sih, begitu idealnya. Oke, kalau murid-murid ada di level itu, kita bilang poin itu levelnya 10 begitu ya. Terus anak-anak yang tidak menyukai dan tidak memahami materi kita anggap sebagai di level 1. Nah, menurut Pak Arif nih, murid-murid di kelasnya Pak Arif itu berada di level berapa? Kalau saya amati sih rata-rata berada di level 5 sih Bu. Memang ada beberapa murid yang senang pelajaran matematika dan memahami materi bilangan karena sudah bisa calis tuh. Kira-kira ya berada di level 5. Oke, menurut Pak Arif, murid-murid Pak Arif itu tadi berada di level 5 ya. Nah, untuk menyukai dan memahami. Ya, berada di level 5. Oke, menurut Pak Arif, murid-murid Pak Arif itu tadi berada di level 5 ya. Nah, untuk menyukai dan memahami materi. Apakah ada kemungkinan nih Mbak, kira-kira menurut Pak Arif, murid-murid itu berada di level 10? Mungkin bisa Bu. Untuk memahami materi bilangan bisa berada di level 10. Tapi untuk menyukai pelajaran matematika mungkin bisa dinaikkan ke angka 7. Karena itu perlu proses kayak gitu. Oh iya ya, berarti bisa di level 7 dan 10.
Nah, menurut Pak Arif, apa sih yang bisa Pak Arif lakukan untuk membantu murid-murid Pak Arif di kelas 1 nih ya, supaya berada di level itu dalam memahami materi dan bisa menyukai pelajaran matematika? Pernah waktu itu saya mengajar bahasa Indonesia menggunakan video pembelajaran yang ada animasinya itu, Bu. Iya. Mereka suka, Bu, antusias mengikuti pembelajarannya. Oke, jika anak-anak itu antusias dan suka dengan pembelajaran menggunakan video, lalu kira-kira kedepannya Pak Arif mau melakukan apa nih? Apa saya membuat video ya, Bu? Menggunakan suara saya sendiri sesuai dengan karakter siswa saya. Nah, itu ide bagus Pak Arif. Nah, Pak Arif bisa membuat video. Nah, ya Bu, nanti saya akan membuat video pembelajaran. Mungkin saya tambah dengan menyiapkan media pembelajarannya berupa kartu angka atau bilangan dan nama bilangannya. Papan match number, menggunakan stick es krim supaya pembelajarannya menarik. Anak-anak juga senang. Lalu untuk penilaiannya, saya akan berikan gambar-gambar untuk mereka itu. Wah, bagus itu Pak Arif. Menurut Pak Arif, apa ukuran keberhasilan rencana ASI ini? Ukuran keberhasilan murid-murid saya adalah jadi senang dan antusias saat pelajaran matematika dan memahami materi bilangan dengan baik, Bu. Rencana dari Pak Arif ini sudah baik nih. Apakah menurut Pak Arif akan ada kendala untuk menerapkan rencana Pak Arif ini ke depannya nanti? Mungkin kendalanya saya perlu waktu nih, Bu, untuk membuat video pembelajaran dan menyiapkan media-media yang saya perlukan tadi. Oke Pak Arif, perlu waktu berapa lama nih untuk mempersiapkan media-media yang dibutuhkan? Mungkin butuh 2-3 hari sih, Bu, untuk persiapan itu semuanya. Kira-kira ada nggak seseorang yang mungkin bisa membantu Pak Arif untuk mempersiapkan pembelajaran ini? Oh iya, Bu, saya mungkin nanti akan berkolaborasi dengan teman satu paralel saya untuk membuat video pembelajarannya supaya lebih kreatif dan inovatif. Saya juga akan meminta bantuan untuk media-media pembelajarannya. Oke baik, kira-kira kapan nih Pak Arif untuk menerapkannya di kelas? Kayaknya saya siap menerapkannya hari Senin minggu depan, Bu. Baik Pak Arif, semoga nanti ide-idenya Pak Arif yang disampaikan tadi, anak-anak lebih menyukai matematika dan lebih memahami materi yang tentang tadi bilangan 1 sampai 10 ya. Amin, terima kasih Bu Linda. Baiklah Pak Arif, nah kita sudah ngobrol-ngobrol nih. Kira-kira apa ya yang Pak Arif dapatkan dari sesi ngobrol-ngobrol kita kali ini? Alhamdulillah, saya mendapatkan pencerahan terkait nanti saya akan mengajar matematika agar siswa lebih senang, lebih tertarik dengan matematika, dan semoga nanti hasil anak-anak bisa meningkat. Saya juga akan berkolaborasi dengan teman satu paralel saya untuk membuat video pembelajaran dan menyiapkan media-media pembelajarannya, Bu. Ya, bagus, amin ya Pak. Semoga dengan apa yang Bapak rencanakan itu semakin meningkat. Oke Pak Arif, good luck ya. Semoga nanti berhasil dalam penerapannya, dan kalau butuh support saya jangan lupa hubungi saya juga. Nah, setelah pelaksanaan pembelajaran jangan lupa juga cerita ke saya ya bagaimana keseruannya. Siap. Terima kasih Bu Linda. Sama-sama Pak Arif. Melakukan coaching ya tadi dengan Pak Arif. Menurut Linda, apakah sudah berjalan dengan baik, Bu? Alhamdulillah Bu Roro, tadi berjalan dengan lancar. Nah, setelah melakukan observasi, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bu Linda. Boleh, Bu? Ya baik Bu Roro, siap. Nah, pertanyaan yang pertama ya, Bu. Apa saja yang sudah Ibu dapatkan pada saat coaching terkait tentang indikator ketercapaian yang ingin dicapai? Begini, tadi selama coaching sudah melakukan tahapan-tahapannya dengan alur tirta ya Bu, yaitu dengan menanyakan tujuan, kemudian identitas, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi diri dari coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik ya, Bu Linda. Jadi sudah berhasil ya Bu melakukan coaching tadi dengan Pak Arif dengan menggunakan alur cerita ya Bu.
Nah, Bu, sesuai yang tadi saya amati, ada beberapa catatan di Bunda ya. Bu Linda tadi sudah berhasil berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta ya Bu. Yaitu yang pertama yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coaching yaitu Pak Arif ya Bu. Yang kedua telah menanyakan mengidentifikasi ya Bu, permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Yang kemudian yang ketiga Bu Linda sudah mengarahkan coaching untuk membuat rencana aksi ya Bu. Dan juga Ibu Linda juga sudah berhasil menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri coaching agar rencana aksi yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Nah, saya juga tadi sudah mendengarkan percakapan Bu Linda dengan coaching. Ibu Linda sudah fokus, sudah hadir penuh. Bu Linda juga sudah mendengarkan aktif. Ibu Linda juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching itu sendiri. Ya. Nah, sekarang untuk kedepannya Ibu Linda, kompetensi apa sih yang akan dikembangkan kedepannya setelah melakukan proses coaching ini? Baik, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan itu, saya ingin lebih jauh memahami tentang coaching dengan alur tirta supaya bisa saya terapkan gitu dalam kegiatan pembelajaran di kelas maupun bisa berkolaborasi di lingkungan sekolah. Bagus, luar biasa sekali ya Bu. Baik Bu Linda, semoga kedepannya lebih baik dan lebih sukses lagi ya Bu. Terima kasih Bu Linda untuk hari ini sudah melakukan proses coaching ya Bu dengan Pak Arif dengan alur tirta, dan saya akhiri aja ya Bu untuk hari ini. Terima kasih untuk kesempatannya. Semoga Bu Linda tetap sehat dan selalu tetap semangat ya Bu. Amin. Terima kasih. Ya, sama-sama. Maaf ya Bu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Roro. Waalaikumsalam Pak Arif. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah Pak Arif. Bagaimana kabar Pak Arif hari ini? Alhamdulillah saya baik juga Bu. Oh iya, Ibu hari ini akan melakukan proses coaching dengan Bu Linda ya? Iya Pak. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada yang sedikit kita perlu obrolkan. Boleh kan Bu? Tentu saja boleh Pak. Tentu saja. Nanti pada saat coaching antara coach yaitu Ibu dengan coach yaitu Ibu Linda akan saya amati ya Bu, dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching seperti apa langkah-langkah coaching, sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Lalu kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Dan saya juga akan mendengarkan dan mengamati respon serta jawaban dari coaching apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan. Dan jangan lupa ya Bu, harus disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum dilaksanakan proses observasi ini, maaf Bu, belepotan nih. Proses observasi ini Bu, ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh kan Bu? Tentu saja boleh Pak. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada proses coaching kali ini yaitu yang pertama tentang kehadiran penuh Pak, yang kedua tentang pendengaran aktif, dan yang ketiga tentang mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot Pak. Baik, berarti Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi ini, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Di antara ketiganya nih, kira-kira mana yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan atau ingin Ibu observasi? Yang kompetensi yang secara spesifik yang ingin saya kembangkan itu ya Pak, mendengarkan aktif, dan juga satu lagi ya Pak, mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot Pak. Berarti ada 2 ya Bu? Ya. Yang ingin dikembangkan yang lebih spesifik yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira nih, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan itu seperti apa Bu? Indikator pencapaian yang ingin saya capai yaitu saya ingin melihat coaching saya ya Bu Linda bisa memberikan
solusi tentang masalah yang dihadapinya dan juga memiliki rencana ke depannya apa yang akan dilakukan oleh Bu Linda dalam menghadapi permasalahan-permasalahan. Baik Bu. Jadi indikator pencapaiannya adalah saat Koci sudah bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi dan memiliki rencana aksi sebagai solusinya. Begitu ya Bu? Iya Pak, betul sekali. Baik Bu Roro. Terima kasih untuk jawaban-jawabannya. Nanti silakan Ibu melakukan proses coaching sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching selesai, kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu. Baik Pak, tentu kita ngobrol. Silakan Bu Roro melakukan proses coaching. Terima kasih Pak. Bagaimana kabarnya Bu Linda hari ini? Alhamdulillah, kabar baik. Tadi Bu Linda mau ngobrol ya dengan saya? Iya nih Bu, saya udah teman ngobrol untuk bercerita. Baiklah, kita ngobrol nggak terlalu lama ya Bu, oke, sekitar 10 sampai 15 menit. Ngomong-ngomong nih Bu Linda, apa sih yang mau Ibu bicarakan? Begini ya, Bu Roro, ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan yaitu tentang pembelajaran saya di kelas. Nah, saya di kelas ada beberapa kendala dalam proses pembelajaran, khususnya pada pembelajaran matematika, materi perkalian Bu. Nah, saya kok merasa murid-murid saya itu kesulitan sekali Bu dalam memahami materi perkalian. Padahal materi perkalian di kelas 2 ini kan menjadi dasar matematika untuk di kelas berikutnya ya Bu. Oh iya ya Bu. Jadi saat ini Bu Linda sedang mengalami kesulitan ya Bu dalam mengajarkan materi perkalian di kelas 2, begitu kan Bu? Iya Bu Roro, rasanya kok saya kesulitan sekali mengajarkan perkalian ini. Oke, karena waktu ngobrol kita tidak lama ya Bu. Apa sih yang ingin Ibu dapatkan dari pertemuan kita kali ini? Harapan saya dengan diskusi saya dengan Bu Roro kali ini, saya ingin mendapatkan solusi atau hal-hal yang bisa saya lakukan untuk mengatasi permasalahan murid yang tidak paham tentang perkalian ini. Oh begitu, jadi Bu Linda ingin mengetahui solusi-solusi ya Bu, bagaimana supaya murid-murid Ibu itu bisa memahami ya Bu materi perkalian di kelas 2 itu ya Bu. Iya betul Bu Roro, supaya murid-murid saya dengan mudah paham tentang perkalian. Saat mengajar kemarin, ketika saya selesai memberikan penjelasan tentang perkalian, saya menanyakan kepada anak-anak apakah sudah paham atau belum tentang perkalian. Dan mereka menjawab sudah paham Bu. Nah, tapi ketika saya beri soal dan saya koreksi nilai-nilainya, jelek-jelek Bu Roro. Padahal saya juga memberi banyak contoh tentang cara mengerjakan perkalian, tapi anak-anak belum paham. Oh begitu ya Bu. Jadi menurut Ibu ya Ibu, bagaimana sih murid-murid itu dikatakan paham tentang perkalian? Itu menurut Ibu bagaimana ya? Menurut saya anak-anak memahami perkalian itu yang tahu bagaimana proses mengerjakan perkalian dari mengubahnya menjadi penjumlahan berulang, lalu menjumlahkan setiap angkanya dan mendapatkan hasil perkalian yang benar. Jadi mereka paham tahapan-tahapan mengerjakan soal perkalian. Oh jadi anak-anak itu paham tahapan-tahapan mengerjakan perkalian dari mengubahnya menjadi penjumlahan berulang, menjumlahkannya dengan benar, hasil akhirnya juga benar, begitu ya Bu Lydia? Iya begitu Bu idealnya. Kalau anak-anak Ibu ya, Ibu nilai di level gitu ya Bu, level bila pemahaman anak-anak Ibu. Kalau kita lihat dari level 1 sampai 10. Nah, menurut pandangan Ibu, berada di level berapa sih anak-anak murid Ibu dalam pemahaman perkalian kali ini Bu? Kalau saya amati memang beragam sekali ya Bu Roro, murid saya dalam dua ini memahami perkaliannya. Ada yang menurut saya di level yang sama sekali belum paham. Nah, bagaimana cara mengerjakan perkalian. Lalu ada juga yang sudah di level 5 menurut saya yang bisa mengubah perkalian menjadi penjumlahan berulang. Tapi hasil penjumlahannya tetap salah. Nah, kalau di rata-rata menurut saya di poin 5 dari idealnya. Oh begitu ya Bu. Oke, Bu Linda, menurut Bu Linda ya,
murid-murid Bu Linda itu berada di level 5 ya Bu untuk saat ini tentang pemahaman perkalian. Nah, menurut Bu Linda, apakah ada kemungkinan murid-murid Ibu pemahamannya naik ya Bu, levelnya menjadi nilai level 10 mungkin Bu? Bisa aja sih Bu Roro, dengan hasil akhir perkalian dari penyebelahan yang berulang yang benar berarti murid-murid sudah paham. Nah, mereka bisa sih di level 10. Nah, ya begitu ya Bu. Nah, sekarang menurut Ibu ya, apa sih yang bisa Ibu lakukan supaya pemahaman murid-murid Ibu itu berada di level 10 itu Bu? Bagaimana menurut Ibu supaya murid-murid Ibu itu berada di level 10 tentang pemahaman perkalian itu Bu? Apa yang akan dilakukan? Sebenarnya itu yang baru saya pikirkan sih Bu Roro. Apa bisa ya saya lakukan, apa yang bisa saya lakukan supaya murid-murid itu paham materi perkalian ini. Nah, saya ada beberapa ide nih Bu Roro. Wah, bagus. Coba. Ide apa itu Bu? Jadi begini Bu Roro, saya mengajar kemarin kan hanya menggunakan metode selama aja nih ya. Kemudian menulis contoh, mengerjakan perkalian, lalu murid-murid saya berikan soal untuk dikerjakan. Nah, setelah saya renungkan, usia murid-murid saya di kelas 2 itu bisa memahami sesuatu dengan mudah jika menggunakan media konkret atau nyata. Nah, saya ingin merancang pembelajaran yang interaktif menggunakan media pembelajaran yang konkret, interaktif, kemudian juga menyenangkan. Dalam menjelaskannya, mungkin saya butuh tayangan video pembelajaran kartun yang menjelaskan tentang perkalian. Lalu saya akan menggunakan benda konkret untuk menjumlahkan berulangnya. Nah, bisa menggunakan dengan sirip, kemudian juga kelereng, batu, atau biji kacang yang bisa langsung dihitung oleh murid. Nah, setelah murid-murid memainkan game gitu kira-kira. Wah, bagus sekali Bu Linda. Coba Bu, game seperti apa sih Bu yang akan Ibu mainkan? Idenya bagus sekali Bu. Iya, jadi game namanya game habiskan tentakel gitu ya. Jadi saya akan membuat soal-soal perkalian yang saya gunting-gunting, kemudian juga saya tempelkan pada gambar berita menjadi sebuah tentakelnya. Nah, murid-muridnya. Nah, bisa menggunakan dengan sirip, kemudian juga kelereng, batu, atau biji kacang yang bisa langsung dihitung oleh murid. Nah, setelah murid-murid memainkan game gitu kira-kira. Wah, bagus sekali Bu Linda. Coba Bu, game seperti apa sih Bu yang akan Ibu mainkan? Idenya bagus sekali Bu. Iya, jadi game namanya game habiskan tentakel gitu ya. Jadi saya akan membuat soal-soal perkalian yang saya gunting-gunting, kemudian juga saya tempelkan pada gambar berita menjadi sebuah tentakelnya. Nah, murid-murid akan mengambil satu kertas soal ya Bu, dari tentakel itu dan mengerjakan perkaliannya dengan menggunakan benda konkret seperti misalnya stick es krim, kelereng, batu, kemudian juga biji kacang. Nah, jika sudah selesai mengerjakan, maka dibawalah ke guru gitu ya. Dan jika jawabannya benar gitu, kemudian murid juga bisa ambil soal lagi di tentakel berita itu. Rencana saya sih seperti itu Bu. Wah, rencana game permainan yang sangat menarik ya Bu ya. Nah Bu, sekarang apa sih ukuran keberhasilan dari rencana yang Ibu Linda lakukan ini Bu? Apa ukuran keberhasilannya Bu, seperti apa? Iya, ukuran keberhasilan dari rencana saya ini diantaranya murid-murid dapat mengerjakan soal-soal perkalian dengan benar gitu sih. Baik Bu. Menurut Bu Linda nanya Bu ya, menurut Bu Linda, apakah akan ada kendala ya Bu dalam rencana penerapan aksi Ibu dalam melaksanakan menerapkan rencana pemahaman perkalian terhadap murid Ibu? Mungkin kendalanya saya perlu waktu untuk mempersiapkan media-media yang saya butuhkan untuk pembelajaran ini dan membutuhkan tempat yang luas supaya murid-murid lebih leluasa dalam bermain game habiskan tentakel ini ya. Nah, Ibu sudah punya itunya ya Bu. Nah, sekarang menurut
Ibu ya Bu, berapa lama waktu sih yang Ibu bisa persiapkan untuk merancang media-media yang dibutuhkan? Dan Ibu menggunakan media permainan, otomatis saya bilang membutuhkan media-medianya ya Bu. Nah, berapa lama sih Ibu mempersiapkan media-media yang dibutuhkan dan solusi apa untuk menghadapi kendala-kendala yang tadi Ibu sebutkan tadi? Karena pembelajaran matematika itu masih 3 hari lagi ya Bu, jadi saya mungkin bisa siapkan media-medianya mulai dari sekarang nih Bu Roro. Saya bisa menyusun dulu langkah-langkah pembelajarannya, kemudian juga menyiapkan media dan juga gamesnya. Nah, saya rasa cukup waktu untuk mempersiapkannya. Dan untuk tempat yang luas, rencananya saya akan setting nih untuk meja dan kursi, kemudian mungkin dipinggirkan dulu gitu, dan ruang lapang di tengah untuk murid-murid bisa mengerjakan games, habiskan teka-teki dengan menghitung benda nyata yang disediakan. Bagus sekali ya Bu. Nah sekarang Bu, apakah ada ya Bu seseorang yang mungkin bisa membantu Ibu dalam mempersiapkan pembelajaran ini kan Bu? Karena kalau dilihat persiapannya begitu banyak yang harus disiapkan ya Bu. Mungkin ada seseorang yang bisa Ibu bantu ya, yang diminta bantuan dari dia membantu. Saya rasa saya perlu berdiskusi ya dengan guru. Ada salah satu guru di sekolah saya, di kelas yang satunya lagi. Nah itu beliau bernama Ibu Ari, teman paralel saya. Nah untuk rencana aksi ini saya dalam pembelajaran supaya kami saling melengkapi gitu, antara saya dengan Bu Ari juga bisa menerapkan di kelas kita masing-masing. Jadi kami bisa saling berkolaborasi seperti itu. Baik ya Bu, bagus sekali. Nah sekarang rencananya kapan Bu Linda akan menerapkan rencana ini dalam pembelajaran di kelas? Kalau saya hitung-hitung mungkin nanti Bu sekitar hari Kamis. Baik, kita review sebentar ya Bu hasil diskusi kita kali ini. Ini apa sih yang Ibu telah dapatkan dari sesi perbincangan kita kali ini Bu? Begini Bu, tadi kan awalnya saya merasa bingung ya Bu Roro ya, tentang masalah murid-murid saya yang tidak paham tentang olahraga. Tapi di akhir ini saya jadi tahu apa yang perlu saya lakukan dan saya siapkan untuk pembelajaran perkalian di kelas saya sampai murid-murid saya paham dengan menggunakan media konkret dan pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Nah, saya juga akan berkolaborasi dengan Ibu Ari, teman paralel saya. Saya merasa lebih bersemangat Ibu hari ini. Bagus sekali, keren sekali. Nah, kalau begitu kita ketemu lagi ya Bu. Minggu depan saya ingin mendengar cerita-cerita Ibu tentang keseruan Ibu dalam menerapkan pembelajaran yang sudah Ibu rencanakan secara matang tadi ya Bu. Dan jangan lupa ya Bu, hubungi saya. Mungkin takut-takut nanti kalau Ibu menghubungi saya bisa ada keperluan, jadi Ibu bisa hubungi dulu saya di awal ya. Boleh Bro. Terima kasih ya Bu Linda. Alhamdulillah kita bisa berbincang kali ini. Sampai ketemu lagi ya Bu minggu depan. Saya tunggu cerita baik dari Ibu. Baik, terima kasih Bu Roro. Sama-sama Bu Linda. Semangat terus ya Bu. Siap. Bu Rosaisi, tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Linda, apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Pak, berjalan dengan lancar Pak. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi, ada beberapa hal yang mau saya tanyakan ya Bu. Baik Pak. Siap. Pertanyaan pertama, apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Tadi ya Pak, saat coaching saya sudah melakukan tahapan-tahapan dengan alur cerita ya Pak. Yaitu yang pertama saya menanyakan tujuan percakapan saya dengan Bu Linda. Yang kedua saya mengidentifikasi ya Pak masalah-masalah apa yang dihadapi oleh Bu Linda. Yang ketiga, rencana apa sih yang saya bisa menggali, rencana apa sih yang dipersiapkan Bu Linda untuk memecahkan masalah yang dia hadapi, dan juga siapa-siapa yang Bu Linda akan ajak berkolaborasi untuk menerapkan pembelajaran yang Ibu Linda rencanakan.
Kemudian juga saya juga bisa menggali kompetensi Pak dari coach yaitu Ibu Linda sendiri, yaitu Bu Linda dapat menemukannya Pak, menemukan solusi dari yang dia hadapi dan juga saya dengan cara saya memberikan pertanyaan-pertanyaan Pak yang berbobot kepada Bu Linda. Baik, jadi Bu Roro sudah berhasil ya Bu melakukan coaching dengan alur cerita. Sesuai dengan yang tadi saya amati, ada beberapa catatan Bu. Ibu tadi sudah berhasil menyampaikan dengan alur cerita, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coaching, mengidentifikasi permasalahan dari coaching, kemudian Ibu juga sudah mengarahkan coaching untuk membuat rencana aksi. Dan juga Ibu sudah berhasil dalam menemukan rasa tanggung jawab dalam diri coaching agar rencana aksi yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Saya tadi juga sudah mendengar percakapan Ibu dengan coaching. Ibu ternyata sudah fokus dan hadir penuh. Ibu sudah mendengarkan aktif dan Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Untuk kedepannya nih, Ibu kompetensi apa yang akan dikembangkan ke depannya setelah melakukan proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan Pak lebih jauh dari ini, yaitu saya ingin jauh lebih memahami Pak tentang coaching dengan menggunakan alur cerita ini Pak, supaya saya bisa menerapkan dalam kegiatan pembelajaran saya di kelas maupun saya berkolaborasi dengan teman sejawat yang ada di sekolah saya. Baik, luar biasa sekali Bu Kaisi. Semoga kedepannya lebih baik dan sukses selalu. Terima kasih Bu, hari ini sudah melakukan proses coaching dengan alur cerita. Saya akhiri Bu, dan terima kasih untuk kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, terima kasih Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam Bu Linda. Bagaimana nih kabar Pak Arif hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik Pak Arif. Oh iya Pak Arif, hari ini kita akan melakukan proses coaching ya Pak Arif dengan Bu Roro Kaisi. Iya Bu. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang kita perlu ngobrolkan dulu nih Pak Arif. Tentu boleh Bu. Nah gini ya Pak Arif, nanti pada saat coaching antara coach yaitu Pak Arif dengan coachingnya Ibu Lokasi akan saya amati ya Pak, dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching seperti pada langkah-langkah coaching yang sudah sesuai dengan alur delta. Nah, sudah sesuai atau belum? Kemudian, apakah Pak Arif sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching? Dan saya juga akan mendengarkan dan mengamati respon serta jawaban dari coaching apakah sesuai dengan pertanyaan yang Pak Arif sampaikan, dan juga tidak lupa ya Pak Arif harus disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Sebelum dilaksanakan proses observasi nih Pak Arif, ada sedikit yang akan saya tanyakan, boleh Pak Arif? Tentu boleh Bu. Nah, untuk hal yang pertama, kompetensi apa saja yang ingin Pak Arif kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Bu. Yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Ya, baik. Berarti Pak Arif ingin mengembangkan 3 kompetensi itu ya Pak Arif. Nah, dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, kemudian juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Di antara ketiganya, kira-kira mana yang spesifik yang ingin Pak Arif kembangkan atau ingin Bapak observasi? Yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan itu mendengarkan aktif ya Bu, dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Baik, berarti ada 2 yang Pak Arif ingin kembangkan ya dari spesifik itu, kemudian mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Iya Bu, saya ingin kembangkan itu. Ya. Nah,
kira-kira nih Pak Arif indikator pencapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Pak Arif seperti apa? Indikator pencapaiannya, saya akan melihat apakah Koci sudah bisa mencari solusi tentang masalah yang dihadapi, dan juga Koci memiliki rencana aksi atau rencana ke depan yang harus dilakukannya. Baik Pak Arif, jadi indikator pencapaiannya adalah saat Koci sudah bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi dan memiliki rencana aksi sebagai solusinya. Begitu ya Pak? Iya Bu, begitu. Baik Pak Arif, terima kasih untuk jawaban-jawabannya. Silahkan Pak Arif melakukan proses coaching sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching, Pak Arif sudah selesai, kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak. Iya, siap Bu. Baik, silahkan Pak Arif melakukan proses coachingnya. Selamat siang Pak Arif. Bagaimana nih kabarnya? Sehat dan semangat kan? Alhamdulillah sehat Pak, dan sedikit kurang bersemangat nih. Kalau Pak Arif gimana kabarnya? Alhamdulillah saya baik Bu. Loh, kok kurang bersemangat? Ada apa nih? Iya nih, saya butuh teman ngobrol. Makanya saya tadi nge-WA Pak Arif untuk berbincang-bincang sebentar Pak. Oh begitu. Ngomong-ngomong nih Bu Roro, apa yang mau Ibu obrolkan dengan saya siang ini? Begini ya Pak, saya ini sedang bingung sih tentang pembelajaran di kelas saya. Pada pembelajaran materi bahasa Indonesia tentang teks prosedur ini Pak, murid-murid tidak fokus dan tidak antusias dalam pembelajaran. Saat saya berikan penilaian formatif, nilai mereka di bawah rata-rata Pak. Oh begitu Bu. Jadi saat ini Ibu merasa murid-murid tidak fokus dan tidak antusias saat pembelajaran bahasa Indonesia tentang teks prosedur, sehingga nilai mereka jelek-jelek. Gitu ya Bu? Ya, saya rasakan kok murid-murid kurang paham mengenai materi teks prosedur itu Pak. Oke Bu, karena waktu kita ngobrol ini pendek, Ibu ingin mendapatkan apa nih dari obrolan kita ini? Bu? Nah, saya harap bisa mendapatkan solusi Pak. Setelah saya ngobrol-ngobrol dengan Bapak ini, saya ingin ada mendapatkan solusi supaya murid-murid di kelas saya lebih fokus Pak dan lebih antusias dalam pembelajaran bahasa Indonesia, terutama pada materi teks prosedur Pak, sehingga nilai-nilai mereka bisa menjadi lebih baik lagi Pak. Oke, berarti mencari solusi ya supaya murid fokus dan antusias pada pelajaran itu. Ya, supaya murid-murid saya paham materi itu Pak. Saat saya mengajar sudah menggunakan PowerPoint yang menjelaskan tentang teks prosedur. Saya juga sudah memberi contoh-contoh Pak, tapi murid-murid saya kok bosan dan tidak memperhatikan. Dan endingnya nilai mereka di bawah rata-rata Pak. Oh begitu ya. Baik Bu Roro, menurut Ibu, anak-anak yang memahami fokus, antusias, dan memahami teks prosedur itu yang seperti apa Bu? Menurut saya, murid yang fokus dan antusias dalam pembelajaran itu, yaitu mereka ikut aktif Pak dalam kegiatan pembelajaran, lalu memahami materi dengan jelas, misalnya tahu jenis-jenis teks prosedur itu seperti apa, bagaimana langkah-langkah dalam membuat teks prosedur itu Pak. Oh jadi begitu ya. Kalau idealnya murid yang fokus, antusias, seperti yang biasa Bu seperti itu ya yang biasa Bu ceritakan ya? Ya. Bu Roro tadi ya? Maaf. Iya sih Pak, idealnya seperti itu. Oke, kalau murid-murid ada di level itu, kita bilang poin levelnya 1 sampai 10. Terus anak-anak yang tidak fokus, tidak antusias dan tidak memahami materi di level 1. Menurut Bu Roro, murid-murid di kelas Bu Roro berada di level berapa? Kalau saya lihat-lihat ya Pak, murid-murid saya itu ada beberapa sih murid yang fokus, ada yang antusias dan memahami teks prosedur. Tetapi sama sekali tidak fokus, tetapi ada juga yang sama sekali tidak fokus, tidak antusias dan akhirnya tidak memahami apa sih itu teks prosedur. Ya kalau saya disuruh memilih levelnya ya Pak, kira-kira mungkin murid-murid saya itu berada di level 5 sih Pak.
Oke. Menurut murid-murid Ibu tadi berada di level 5 ya? Ya. Untuk memahami bisa fokus, antusias dan memahami materi. Apakah ada kemungkinan murid-murid berada di level 10, Bu? Mungkin bisa ya Pak ya untuk memahami materi teks prosedur yang ada di level 10. Tetapi untuk fokus dan antusias mungkin bisa naik hanya di level 8 mungkin ya Pak, karena itu perlu proses ya, Pak. Baik. Level 10 untuk pemahaman materi dan level 8 untuk fokus dan antusiasnya ya. Ya. Menurut Ibu, apa sih yang bisa Ibu lakukan untuk membantu murid-murid Ibu di kelas 5 supaya berada di level itu dan memahami materi, fokus dan antusias? Nah itu dia Pak yang membuat saya bingung. Tetapi saya sempat berpikir ya Pak, bagaimana kalau saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya Pak, sesuai dengan kebutuhan belajar murid seperti yang saya pelajari di pendidikan guru itu Pak. Bagus. Itu Bu, idenya sekalian mengimplementasikan kurikulum Merdeka ya. Coba rencana aksinya bagaimana Bu? Nah, di awal semester kemarin saya kan sudah melaksanakan asesmen diagnostik Pak, non kognitif untuk gaya belajar murid-murid saya. Nah, saya juga dari ada yang auditory dan ada yang visual. Mungkin saya bisa melakukan pembelajaran berdiferensiasi terutama pada materi teks prosedur ini menggunakan strategi pembelajaran diferensiasi, yaitu diferensiasi konten, proses, maupun produk. Wah, bagus dulu. Lalu bagaimana nih menerapkan pembelajaran berdiferensiasi konten, proses, dan produk ini dalam materi teks prosedur tadi dah? Nah, begini Pak ya, rencananya seperti ini ya Pak yang akan saya implementasikan untuk pembelajaran untuk diferensiasi konten dan proses. Saya akan menyiapkan bahan ajar dan aktivitas yang berbeda-beda tentang teks prosedur itu Pak, sesuai dengan gaya belajar murid saya. Misalnya yang kinestetik, saya akan siapkan beberapa kegiatan untuk membuat makanan dan minuman yang instan sesuai dengan langkah-langkahnya ya Pak. Lalu untuk gaya belajar auditori, saya akan menyiapkan lembar bacaan dan wawancara mengenai teks prosedur. Sedangkan untuk yang gaya belajar visual, saya akan siapkan video-video tentang teks prosedur. Nah, setelah itu saya akan juga melakukan penilaian untuk menugaskan kepada murid-murid membuat teks prosedur, membuat makanan atau minuman dengan video, dengan TikTok ataupun dengan komik misalkan, dengan teks bisa dengan poster juga bisa Pak. Wah, menarik sekali Bu. Menurut Ibu, berapa ukuran keberhasilan rencana aksi ini? Nah, untuk ukuran keberhasilan murid-murid saya ya jadi fokus, antusias, memahami teks prosedur dengan baik. Nah, nilainya juga tidak monoton Pak, dengan mengerjakan soal-soal, tetapi membuat murid-murid menjadi lebih kreatif Pak. Rencananya sudah baik nih Bu Roro. Apakah menurut Ibu akan ada kendala untuk menerapkan rencana Ibu Roro nanti? Mungkin kendalanya saya perlu waktu nih Pak untuk menyiapkan media-media yang sesuai dengan gaya belajar murid-murid saya Pak, dan juga saya butuh teman mungkin untuk bisa teman guru untuk bisa diwawancarai mengenai kegiatan waktu kegiatan murid Pak. Oke Bu, perlu berapa waktu lama untuk mempersiapkan media-media yang dibutuhkan? Mungkin 2-3 hari sih untuk mempersiapkan modul ajar ya Pak, media pembelajaran, bahan ajar, LKPD, dan media-media yang lainnya. Adakah seseorang yang mungkin bisa membantu Ibu untuk mempersiapkan pembelajaran ini dan diwawancarai tentang teks prosedur tadi yang saat pelajaran? Oh iya, saya mungkin akan berkolaborasi dengan guru kelas 4 ya Pak, yaitu Ibu Penny. Jadi saya akan berdiskusi untuk menyiapkan dan menjadi narasumber
wawancara untuk murid yang memiliki gaya belajar auditori, Pak. Jadi murid saya itu bisa berwawancara langsung dengan Ibu Feni. Jadi seperti itu, Pak. Jadi murid langsung berwawancara langsung dengan Ibu Feni. Baik. Kira-kira kapan nih Ibu akan menerapkannya di kelas? Nah, kalau mata pelajaran bahasa Indonesia itu di kelas saya hari Senin, Pak. Jadi hari ini mungkin Senin depan. Sekarang hari Kamis ya Pak, mungkin Senin depan saya bisa terapkan. Baiklah Bu Roro. Nanti karena kita sudah ngobrol nih ya. Apa yang Bu Roro dapatkan nih dalam sesi ngobrol-ngobrol kita hari ini? Awalnya sih saya merasa bingung ya Pak untuk pembelajaran bahasa Indonesia ini di kelas saya, murid-muridnya tidak fokus dan mengakibatkan nilai-nilai mereka di bawah rata-rata ya Pak, di bawah KKM. Tetapi akhirnya setelah saya ngobrol dengan Bapak, saya mendapatkan solusi dan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi ya Pak, sesuai dengan gaya belajar murid-murid saya yang auditori, yang kinestetik maupun yang visual. Nah juga saya akan saya jadi terbersit untuk berkolaborasi Pak dengan rekan sejawat saya sesuai dengan tujuan tadi pertama saya ngobrol. Wah, bagus itu Bu. Ibu sudah menemukan solusinya ya. Tetap semangat untuk terus belajar Bu. Iya Pak, saya akan semangat lagi Pak. Terima kasih atas waktunya bisa ngobrol dengan saya. Sama-sama Bu Roro. Kalau butuh support, jangan lupa hubungi saya juga. Dan setelah pelaksanaan pembelajaran Bu, Ya. jangan lupa cerita kepada saya ya. Bagaimana keseruannya? Oke siap Pak, nanti saya kembali akan menghubungi Bapak setelah saya melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rencana saya tadi. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Arif. Tadi sudah melaksanakan coaching dengan Ibu Rohaisi. Apakah kira-kira berjalan dengan lancar Pak? Alhamdulillah baik dan lancar Bu. Nah, setelah melakukan observasi, kira-kira ada beberapa hal yang mau saya tanyakan sama Pak Arif. Baik, siap Bu. Oke, pertanyaan pertama nih Pak, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Tadi selama coaching, saya sudah melaksanakan tahapan-tahapannya dengan alur tirta Bu, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali kompetensi dari coaching untuk menentukan atau menemukan solusi dari permasalahannya dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Baik, Pak Arif sudah berhasil berarti ya. Nah, dalam melakukan coaching dengan alur tirta, sesuai dengan yang tadi saya amati, ada beberapa catatan. Pak Arif juga sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coaching, mengidentifikasi permasalahan dengan coaching, kemudian juga sudah mengarahkan coaching untuk membuat rencana aksi, dan juga sudah berhasil dalam menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam diri coaching agar rencana aksi yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Nah, saya tadi juga mendengar percakapan antara Pak Arif dengan coaching. Bapak sudah fokus dan hadir penuh, kemudian juga Pak Arif sudah mendengarkan aktif, dan Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Untuk kedepannya nih Pak Arif, kompetensi apa saja yang akan dikembangkan kedepannya setelah melakukan proses coaching hari ini? Baik, Bu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ingin lebih jauh memahami tentang coaching dengan alur tirta, supaya bisa saya terapkan dalam kegiatan pembelajaran di kelas maupun berkolaborasi di sekolah. Baik, luar biasa sekali Pak Arif. Semoga kedepannya lebih baik dan sukses selalu ya. Nah, terima kasih Pak Arif hari ini sudah melakukan proses coaching dengan alur tirta. Saya akhiri ya Pak Arif, dan terima kasih untuk kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.